Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala maulana Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa man wala wa ba'd. Maulana Syedian tolong dihapuskan oleh Syedian. Selanjutnya insyaallah teman-teman kita ringkas saja. Kita langsung kepada dars tentang qawaid rasmi al-mushafi al-uthmani. Tentang kaidah tata cara penulisan rasm mushaf uthmani. Sebelum masuk kepada rasm atau mushaf uthmani, kita akan bedakan terlebih dahulu. Mushaf secara umum di Indonesia khususnya terbagi dua. Satu ada mushaf uthmani, kedua ada mushaf negeri. Mushaf uthmani dan mushaf negeri di Indonesia ya. Nah, apa maksudnya? Anda kalau main ke musola kita di kampung kita, atau misalkan Quran zaman dulu atau nenek kita punya Quran, itu Quran nenek kita biasanya Quran negeri. Artinya apa? Quran cetakan negeri atau mushafnya atau cara penulisannya negeri. Atau kalau kita bahasakan dari tata cara penulisan Quran yang nenek kita punya itu imlai. Kenapa? Di antara contohnya adalah yang Quran bukan sudut, artinya Quran yang di ujungnya itu bukan akhir ayat, tapi nyambung ke kertas selanjutnya. Ada pernah lihat Quran kayak gitu? Ada, dan tulisnya itu besar-besar, gerbek. Kemarin saya perlihatkan pada anak, mohon di zoom ke Mona Syariah, kameramen. Kalau tidak, saya datang aja ke situ. Nah ini, oke dikirim aja bisa kan? Model penulisan mushaf prastandar dengan tanda wakaf bertumpuk. Nah ini prastandar, artinya sebelum distandarisasi oleh Kementerian Agama, Lajnah Penulisan Mushaf yang sekarang diketuai oleh senior kita di Al-Azhar namanya Syekh Dr. Muhammad Mukhlis Hanafi. Nah ini dulu sebelum adanya distandarisasi oleh Kementerian Agama, penulisan Quran itu kayak gini dulu di Indonesia. Artinya negara blank. Dalam tanda kutip, dalam bahasa lain, jadi hanya bisa dibaca dengan satu qiraat. Itu qiraat Imam Asim riwayat Hafiz saja. Jadi tidak bisa memakai Quran ini, membaca Quran ini dengan memakai riwayat lain. Kenapa? Karena memang tulisannya kayak gini. Ini tulisan riwayat Hafiz, qiraat Imam Asim. Jadi pahami? Terlihat? Ini sebelum standarisasi. Kemudian setelah distandarisasi, maka menjadi seperti ini. Nah, atau dengan bahasa lain, maka seperti Quran yang ada terjemahnya di kita. Coba kalian teman-teman punya Quran terjemah. Nah, itu standar mana? Standar Kementerian Agama. Ada di Quran terjemah biasanya Quran cetakan Depak, Quran yang ada terjemah Indonesianya, itu biasanya Quran standarisasi Kementerian Agama. Artinya Qurannya sudah berstandar Kementerian Agama, penulisannya sudah diperbaharui dan penulisannya juga sudut, artinya ayatnya di akhir Quran itu di ujung itu akhir ayat. Kemudian tapi ada tabinya apa? Quran ini tetap hanya bisa dibaca melalui satu riwayat atau satu qiraat. Tidak bisa Anda baca Quran itu, maksudnya tidak bisa adalah bacaan teks atau tulisan. Quran itu tidak menghimpun semua qiraat. Hanya untuk mempermudah masyarakat di Indonesia membaca Al-Quran dengan riwayat yang masyhur di Indonesia, yaitu riwayat Imam Hafiz, riwayat Imam Asim. Jadi kami teman-teman, nah, apakah ini tafsir, apakah ini pengurangan nilai? Bukan. Justru ini adalah kemajuan, justru ini adalah kemuliaan. Kenapa? Sebab memang masyhur di Indonesia adalah Quran. Orang-orang membaca Quran riwayat Hafiz, orang membaca Quran riwayat Imam Asim. Nah, maka begitulah yang dilakukan oleh Kementerian Agama, dan ini sangat luar biasa. Supaya apa? Supaya mempermudah masyarakat Indonesia dalam membaca Al-Quran. Bisa kami teman-teman. Tapi karena kita sebagai santri, kita juga mempelajari ilmu rasm uthmani, ilmu qiraat nantinya insyaallah, maka kita akan buka. Dengan cara apa? Dengan cara belajarnya memakai mushaf uthmani, mushaf rasm uthmani, atau yang masyhur di kita disebut mushaf Madinah. Oh, sudah semua baik. Maka teman-teman sudah pegang mushaf Madinahnya ada. Oke, nah itu. Jadi Quran yang Anda pegang ini, itu Quran dengan tulisannya seperti itu bisa dipakai gitu atau dibaca kalau Anda tahu tapi ilmunya dengan berbagai qiraat. Contoh, kalau misalkan tulisnya kayak gitu, harokatnya hilangkan. Bisa harokatnya hilangkan. Kemudian Anda memakai qiraat Imam Warsh, bisa nggak pakai itu? Quran itu bisa. Sebab apa? Sebab tadi rasm uthmani penulisannya seperti itu, di antara tujuannya itu apa? Untuk menyatukan ilmu qiraat, untuk menyatukan bacaan-bacaan qiraat yang tadi ayat 10. Bisa dipahami teman-teman?
Bisa dipahami? Wah, maka selanjutnya ini perkenalan terkait mushaf Utsmani atau mushaf Madinah dan perbedaannya dengan mushaf negeri yang tadi kita sampaikan. Jadi kesimpulannya, kalau mushaf Utsmani itu secara umum atau garis besarnya adalah seperti mushaf Madinah atau mushaf Madinah yang masyhur di Indonesia disebut mushaf Madinah. Itu mushaf Utsmani. Sedangkan kalau mushaf negeri itu tata cara penulisannya juga mengadopsi tata cara tulisan Utsmani, tapi tidak seutuhnya. Paham teman-teman? Kenapa? Karena ini khusus untuk satu qiraat Imam Asim atau khusus untuk satu riwayat Imam Hafiz. Bisa dipahami teman-teman? Kembali saya berikan semangat. Insyaallah kita akan mempelajari qiraat Imam Nafi, qiraat Abu Amr, qiraat Imam Ibnu Amir, qiraat Imam Kisai, dan qiraat-qiraat yang lain. Insyaallah kita akan belajar dengan cara harus baca Al-Quran bagus dulu, kemudian hafalannya minimal 5 juz, kemudian mutunnya Tufatul Jazairiyah sudah harus dibuat kepala. Kenapa? Karena kalau belajar qiraat wajib menghafal materi syatibiyah. Jumlah baitnya berapa? Kurang lebih 700 bait, kurang lebih. Saya kurang ingat berapa bait, kurang lebih sekitar. Kemudian Duratul Mudhiyah yang harus dihafal. Insya Allah. Dan ini adalah syarat orang bisa menafsirkan Al-Quran. Kalau orang bisa kelar, ditambah ilmu lain, maka dia sudah disebut mujtahid. Maka sedikit beberapa langkah lagi sebelum, masih banyak prosesnya, dan dia berhak untuk menafsirkan Al-Quran. Di antaranya paham ilmu qiraah. Wassallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.